Langsung aja selamat datang di bedah taktik kita kali ini. Hari ini kita bakal membongkar habis cetak biru Arsenal buat mendominasi Premier League. Puasa gelar 22 tahun mereka udah berakhir. Nah sekarang pertanyaannya bukan lagi gimana caranya mereka menang, tapi gimana caranya mereka ngebangun sebuah dinasti jangka panjang. Mari kita bedah bareng-bareng taktik sang juara bertahan menuju musim 2026-2027. Waktu mereka angkat trofi musim lalu, perayaannya emang pecah banget. Tapi, coba perhatiin deh kata-kata dari sang bos, Josh Kroenke ini. Tidak ada yang berdiam diri. Ini tuh semacam peringatan keras buat tim-tim rival. Arsenal nggak cuma nyari keajaiban satu musim doang. Mereka beneran lagi ngebangun sebuah kerajaan. Jadi, pertanyaan terbesarnya di papan taktik kita hari ini adalah, mampukah Arsenal ngamanin gelar juara secara back-to-back? Sesuatu yang gokilnya belum pernah mereka lakuin lagi selama lebih dari 90 tahun. Oke, ini dia agenda taktis yang bakal kita obrolin hari ini. Visi dinasti Arteta, seberapa dominan pertahanan mereka, peran krusial Bruno Guimaraes, rahasia mematikan dari bola mati, dan tentunya potensi emas si anak muda Max Dauman. Kita masuk ke bagian pertama, visi dinasti Arteta dan mentalitas juaranya. Nah, coba perhatiin simbolisme yang satu ini. Waktu Man City akhirnya tersandung musim lalu, kalian pikir Arteta sibuk party? Nggak, sama sekali. Dia malah beneran lagi di halaman belakang rumahnya nyalain api unggun. Ini tuh ibarat cerminan dari hasratnya yang lagi menggebu-gebu. Dengan hancurnya dominasi lawan, ada takhta kosong nih di sepak bola Inggris. Dan Arteta mau ngisi posisi itu secara permanen. Lanjut ke bagian kedua, dominasi taktis dan formasi pertahanan yang jadi fondasi mereka. 27, yap. Cuma 27 gol yang bersarang di gawang mereka sepanjang Premier League musim lalu. Sebagai analis, jujur aja ini angka yang bener-bener elit. Dominasi mereka tuh bukan sekedar main blok rendah, nunggu diserang, tapi gimana mereka bisa ngelakuin high press dan nyekik ruang lawan jauh sebelum bola nyampe ke kotak penalti. Tapi tembok sekokoh ini bakal langsung dapat ujian berat. William Saliba dipastikan harus menepi karena cedera punggung. Kehilangan bek tengah utama yang paling jago ball playing, artinya Arsenal harus ngerombak total cara mereka build up dari belakang. Ini variabel yang bener-bener krusial nih di awal musim. Oke, bagian ketiga. Peran vital Bruno Guimaraes buat nge-upgrade lini tengah. Buat nambal celah dan ngelindungin pertahanan tadi, Arsenal ngebawa masuk Bruno Guimaraes dengan harga 75 juta pound sterling. Secara taktis, pemain Brasil ini tuh mesin serba bisa. Dia bisa jadi deep line playmaker yang ngatur ritme pertandingan, tapi di saat yang sama bisa berubah wujud jadi perusak sejati ala box to box. Fleksibilitas ini yang bikin ngeri. Musim lalu kan kita tahu Declan Rice sampai harus nahan sakit cedera saraf demi terus main. Sekarang, Arteta bisa dengan tenang ngerotasi Rice, atau, nah ini mimpi buruk buat lawan. Bayangin dia masangin Guimaraes dan Rice barengan sebagai double pivot buat bener-bener ngunci dan ngelindas lini tengah lawan. Evolusi taktis yang ngeri banget kan? Kita masuk ke bagian keempat, rahasia mematikan dari bola mati, alias kunci supremasi taktis Arsenal. Sebelum kita bedah datanya, kita harus paham dulu soal XG set piece. Simpelnya, metrik ini ngukur seberapa besar peluang sebuah tim buat nyetak gol murni dari situasi bola mati, kayak tendangan sudut atau tendangan bebas. Ini tuh cerminan langsung seberapa matang taktik mereka di lapangan latihan. Coba dilihat angka ini, 14,11. Ini adalah selisih expected goals Arsenal yang murni dapat dari bola mati aja musim lalu. Di sepak bola modern yang margin kemenangannya super tipis, punya angka setinggi ini tuh ibaratnya Arsenal punya cheat code legal buat menangin pertandingan. Kalau kita lihat tabel ini, Arsenal tuh bukan cuma sekedar menang di bola mati, tapi mereka udah ada di liganya sendiri. Angka 14.11 ini benar-benar ninggalin jauh spesialis bola mati kayak Brentford yang cuma di 9.02 dan secara brutal bikin Man City kelihatan kerdil dengan angka 3.02. Ini benar-benar supremasi udara mutlak. Cuma ya tantangan taktis barunya musim ini, wasit udah dikasih instruksi ketat buat nindak aksi tarik-menarik di kotak penalti. Jadi staf pelatih bola mati Arsenal harus putar otak, ngevolusi taktik seni gelap mereka biar tetap bisa buka ruang kosong tanpa harus kena semprit wasit. Terakhir, bagian kelima, potensi emas Max Dauman, ngebangun buat masa depan. Kenali nih Max Dauman, sensasi akademi yang baru umur 16 tahun tapi udah mecahin berbagai rekor di level senior. Inilah visi paripurna dari Arsenal, sebuah dinasti gak cuma soal belanja pemain mahal, tapi gimana mereka secara mulus ngegabungin bakat mentah kelas dunia dari akademi. Mainnya dominan di sayap kanan,
Downman baru aja ngasih performa gila, jadi man of the match lawan Girona lengkap dengan gol sama asisnya. Ngelihat Bukayo Saka yang butuh banget istirahat abis capek di Piala Dunia, Downman ngebuktiin kalau dia udah siap turun tangan. Transisi masa depan di sayap kanan benar-benar kelihatan menjanjikan. Jadi sebagai penutup bedah taktik kita kali ini, dengan lini tengah baru yang ngeri, cheat code mematikan dari bola mati, dan talenta luar biasa dari generasi penerus, mampukah Arsenal nutupin absennya Saliba di awal musim dan benar-benar ngunci gelar back-to-back pertama mereka sejak 1935? Coba gimana menurut kalian? Makasih udah nongkrong di papan taktik hari ini, dan pastikan kalian merhatiin detail-detail kecil tadi waktu peluit musim benar-benar dimulai.